Pernahkah kamu mendengar ada sebuah pulau di Indonesia yang tidak ingin dikunjungi siapapun? Bukan Nusa Kambangan, bukan pulau-pulau misterius dari legenda, tapi sebuah tempat nyata yang menyimpan rahasia kelam, kisah penderitaan manusia, dan suara tangis yang konon masih terdengar setiap malam. Inilah kisah Pulau Buru, saksi bisu sejarah yang tak semua orang sanggup mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di Petok Legenda Nusantara. Tempat kita menelusuri kisah-kisah misterius dan menguras perasaan dari seluruh penjuru Nusantara. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita sejarah dan misteri berikutnya. Oke, kalau udah siap, mari kita masuk ke dalam cerita yang mungkin akan membuatmu terdiam lama setelah menontonnya. Pulau Buru. Dari atas peta, ia tampak biasa saja, terletak di antara Maluku dan Laut Banda. Tapi bagi sebagian orang, nama Buru lebih menyeramkan dari sekadar tempat terpencil. Orang-orang tua di sana sering berkata dengan lirih, kalau angin malam datang dari hutan barat, jangan keluar rumah, karena bisa jadi yang lewat bukan manusia. Seorang nelayan tua bernama Leman duduk di tepi dermaga, matanya menerawang ke arah hutan lebat di seberang. Dulu, pulau ini penuh tangisan. Nak, katanya pelan pada seorang anak muda yang menemuinya. Tangisan siapa, Pak? Orang-orang yang dikirim ke sini. Mereka bukan pendosa, tapi nasib membuat mereka seperti tak punya tempat di bumi. Hening sejenak. Suara ombak terdengar seperti bisikan, seolah laut pun tahu cerita gelap pulau ini. Konon, di tahun 1960-an hingga 1970-an, ribuan orang dibuang ke Pulau Buru. Mereka disebut tahanan politik, tapi banyak di antara mereka hanyalah rakyat biasa. Mereka membangun jalan, menanam padi, dan berjuang hidup di bawah pengawasan yang tak berperi kemanusiaan. Kalau malam, banyak yang hilang begitu saja, lanjut Leman lirih. Mayat mereka tak pernah ditemukan. Tapi sampai sekarang, kadang terdengar suara orang memanggil dari arah hutan. Mungkin mereka masih menunggu pulang. Tahun 1969, kapal-kapal kayu berlabuh di Pelabuhan Namlea, membawa ratusan tahanan dari Jawa dan Sumatera. Mereka diborgol, mata ditutup kain hitam, dan tak tahu di mana mereka berada. Salah satu dari mereka, Pak Rendra, menatap tanah kering di hadapannya dengan lelah. Di mana ini? Tanyanya kepada seorang sipir muda. Pulau Buru, jawabnya singkat. Dan sampai kapan kami di sini? Sipir itu diam. Senyumnya getir. Sampai kalian dilupakan. Kalimat itu seperti palu yang memukul jantungnya. Hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Mereka membuka lahan, menanam jagung, membangun barak-barak dari bambu. Tapi setiap malam, jeritan terdengar dari dalam hutan, entah dari binatang, entah dari manusia yang tak sanggup lagi menahan lapar dan rasa rindu. Beberapa tahanan mulai berhalusinasi. Aku dengar anakku memanggilku dari ujung rawa, kata seorang bapak paruh baya. Tapi di situ cuma kuburan, Pak, sahut temannya dengan mata berkaca. Ya, mungkin dia memanggilku supaya aku ikut pulang. Pulau itu perlahan berubah jadi tempat tanpa nama. Kuburan mereka tak ditandai, cerita mereka tak dicatat. Hanya tanah merah dan pepohonan yang menjadi saksi bisu. Setelah beberapa tahun, sebagian tahanan diperbolehkan berkebun. Mereka mulai menanam padi, singkong, dan kelapa. Tapi kehidupan mereka tetap seperti bayangan, tanpa surat, tanpa kabar, tanpa masa depan.
Suatu malam, Rendra mendengar suara perempuan bernyanyi dari balik hutan. Suaranya lembut, namun memilukan. Ia keluar barak, berjalan pelan ke arah suara itu. "Siapa di sana?" serunya. Tak ada jawaban. Hanya angin yang berhembus dan ranting patah. Namun tiba-tiba, sosok perempuan berjubah putih melintas di antara pepohonan, tanpa wajah, tanpa kaki yang menapak tanah. Rendra tertegun. "Apakah kau manusia?" gumamnya. Sosok itu mendekat, lalu berbisik. "Kami yang tak sempat pulang, jangan lupakan kami." Rendra terjatuh, pingsan di tempat. Keesokan paginya, tubuhnya menggigil, dan ia hanya berkata satu kalimat pada teman-temannya. Hutan itu bukan hutan biasa. Sejak saat itu, setiap malam terdengar nyanyian samar dari arah hutan. Warga lokal menyebutnya nyanyian arwah buru. Sebuah pengingat bahwa ada jiwa-jiwa yang masih menunggu keadilan, bahkan setelah dunia melupakannya. Bertahun-tahun kemudian, setelah situasi politik berubah, sebagian tahanan akhirnya dibebaskan. Tapi mereka pulang bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai orang yang harus dilupakan. Rendra, yang kini sudah tua, kembali ke Jawa. Namun ia tak pernah bisa tidur tenang. "Setiap malam aku masih dengar mereka," katanya kepada wartawan muda yang menemuinya di tahun 1999. "Siapa?" tanya sang wartawan. "Teman-temanku diburu. Mereka memanggil, meminta aku bercerita." Lalu Rendra menatap kosong ke langit. Pulau itu bukan sekadar tempat. Ia penjara bagi kenangan, penjara bagi kebenaran. Banyak catatan tentang Pulau Buru disembunyikan, sebagian dibakar, sebagian hilang tanpa jejak. Tapi mereka yang pernah tinggal di sana tahu, tak semua rahasia bisa dikubur bersama waktu. Kalau suatu hari kamu ke sana, pesan Rendra, jangan berteriak di hutan. Dengarkan. Karena mungkin ada suara yang membalas. Kini Pulau Buru tampak damai. Ada desa, sekolah, dan pelabuhan kecil. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan sejarah yang tak pernah benar-benar mati. Bagi sebagian orang, pulau ini adalah tempat wisata sejarah. Tapi bagi mereka yang tahu, pulau ini adalah makam bagi ribuan harapan. Di ujung dermaga, nelayan tua Leman kembali menatap laut. "Aku dulu anak kecil waktu mereka datang," katanya lirih. "Sekarang aku tua, tapi malam-malam masih ada suara memanggil dari laut." Seorang pemuda yang merekam kisahnya bertanya pelan, "Pak, suara siapa itu?" Leman tersenyum samar. "Mereka yang tak pernah pulang." Angin sore bertiup, membawa aroma asin dan kenangan yang tak bisa dihapus waktu. Pulau Buru mungkin telah berubah, tapi sejarahnya masih hidup, di setiap desir ombak, di setiap tanah merah yang menelan air hujan. Jadi, saat kamu mendengar nama Pulau Buru, ingatlah, bukan semua tempat di Indonesia tercipta untuk dikunjungi. Beberapa diciptakan untuk diingat, agar sejarah tak kembali berulang. Tahun-tahun berlalu. Pulau Buru mulai ramai oleh pendatang baru, para petani, pegawai, dan penduduk sipil yang ingin mencari penghidupan. Jalanan mulai dibuka, sekolah berdiri, tapi sesuatu tetap terasa ganjil. Malam hari, sebagian warga mengaku sering mendengar suara langkah kaki di sekitar ladang, padahal tak ada siapapun di sana. Suatu malam, Ayu, seorang guru muda yang baru ditugaskan ke pulau itu, terbangun karena suara seseorang mengetuk pintu rumah dinasnya. "Oh, tok, tok. Siapa malam-malam begini?" gumamnya setengah takut. Ia membuka pintu perlahan,
tapi tak ada siapapun. Namun di tanah depan rumahnya, ada bekas jejak kaki yang berderet, berhenti tepat di depan pintu. Pagi harinya ia menceritakan hal itu pada tetangga tuanya, Pak Leman. Pak Leman tersenyum pahit. Mereka masih berjalan, Neng. Kadang datang cuma mau numpang lewat. Jangan takut, cukup ucapkan doa. Ayu mengangguk, tapi malam itu ia tak bisa tidur. Karena di luar sana, di antara desir angin dan suara jangkrik, terdengar sayup-sayup suara memanggil namanya. Ayu, tolong, katakan pada mereka, kami masih di sini. Suatu hari, Ayu dan murid-muridnya menemukan sesuatu yang aneh saat membersihkan gudang tua di belakang sekolah. Sebuah peti kayu lapuk, penuh debu dan sarang laba-laba. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat tumpukan surat-surat lusuh, sebagian sudah rusak dimakan waktu. Ayu membaca salah satunya. Tertulis di sini, "Untuk istriku tercinta, di Jawa. Maafkan aku yang tak bisa pulang. Di sini, kami masih hidup, tapi entah sampai kapan." Ia terdiam. Tangannya bergetar saat membaca nama di bawah surat itu, Rendra. Ia segera menemui Pak Leman. "Pak, ini surat dari orang bernama Rendra. Apa Bapak kenal?" Leman menatap kosong. "Rendra? Iya, aku ingat dia. Dulu dia sering menulis surat, tapi tak pernah ada yang sampai. Mereka semua dikumpulkan dan disimpan di barak. Lalu kenapa masih di sini, Pak?" "Karena mereka tidak ingin dilupakan," jawab Leman lirih. Malam itu, Ayu menyalakan lilin, membaca surat-surat itu satu persatu. Tangisnya pecah. "Mereka bukan penjahat, Pak. Mereka hanya manusia yang ingin pulang." Pak Leman menatap api lilin yang bergetar. "Dan sekarang, mungkin lilin itu satu-satunya cahaya yang mereka punya." Beberapa hari kemudian, masyarakat menemukan area lapang di tepi hutan saat membuka lahan untuk kebun baru. Di sana, tanahnya berwarna merah gelap, berbeda dengan tanah sekitar. Ketika digali, muncullah tulang-tulang manusia yang terkubur dangkal. "Ini bekas kuburan, Pak?" tanya salah satu warga dengan suara bergetar. Pak Leman hanya mengangguk pelan. "Itulah tempat mereka dikubur diam-diam dulu. Tak ada batu nisan, tak ada doa. Hanya tanah dan air mata." Ayu berdiri di tepi lubang itu. "Kita harus kuburkan mereka dengan layak, Pak." Pak Leman menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kau satu-satunya orang yang bilang begitu setelah puluhan tahun, Neng." Malam harinya, seluruh warga berkumpul. Mereka menyalakan lilin, membacakan doa bersama. Dan anehnya, ketika doa selesai, angin berhembus lembut, seperti seseorang mengusap wajah mereka dengan penuh terima kasih. Ayu berbisik, "Mereka sudah tenang, ya Pak?" Leman menjawab pelan, "Mungkin belum sepenuhnya. Tapi malam ini, mereka tahu, akhirnya ada yang mengingat." Beberapa minggu setelah kejadian itu, pulau kembali tenang. Tapi suasana malam di dermaga lama berubah jadi lebih mencekam. Nelayan yang melaut malam-malam mulai mendengar suara aneh dari tengah laut, seperti orang bernyanyi pelan atau kadang menangis. Suatu malam, Leman kembali duduk di dermaga. Ia menatap laut dengan mata kosong. "Kalau kau dengar mereka bernyanyi, jangan takut," katanya pada Ayu yang menemaninya. "Mereka bernyanyi buat siapa, Pak?" "Buat kita. Sebagai tanda perpisahan." Tiba-tiba, dari kejauhan terlihat cahaya kecil menari di atas air. Seolah ratusan kunang-kunang melayang di permukaan laut.
Ayu menahan napas. "Pak, itu apa?" Leman tersenyum haru. "Itu mereka." Menyala sebentar, lalu pergi. Saat cahaya itu menghilang satu persatu, Leman memejamkan mata. Sudah cukup lama mereka menunggu. Akhirnya, bisa pulang dengan tenang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, laut di sekitar Pulau Buru benar-benar sunyi, tanpa jeritan, tanpa bisikan, hanya kedamaian yang mengalir. Beberapa tahun kemudian, Pulau Buru berubah total. Sekolah berdiri megah, ladang hijau, dan anak-anak bermain di pantai tanpa rasa takut. Tapi di tengah semua kemajuan itu, Ayu dan penduduk lain tak pernah melupakan masa lalu. Setiap tahun, mereka mengadakan malam doa, menyalakan 1000 lilin di tepi laut. Bukan untuk meratap, tapi untuk mengenang. Karena mereka bukan hantu, kata Ayu pada murid-muridnya. Mereka adalah manusia yang dulu disembunyikan sejarah. Suatu malam di acara itu, Ayu melihat sosok lelaki tua berdiri di antara lilin. Wajahnya samar, tapi senyumnya hangat. Ia tahu, itu Rendra. Lelaki itu menatapnya sebentar, lalu perlahan menghilang bersama hembusan angin laut. Ayu menatap ke langit, menahan air mata. "Pergilah dengan tenang, Pak, kisahmu sudah kami teruskan." Di kejauhan, ombak memecah pelan, seolah membisikkan, "Terima kasih telah mengingat kami." Dan begitulah, Pulau Buru akhirnya berdamai, bukan dengan dunia luar, tapi dengan kenangannya sendiri. Sebab, tak ada pulau yang benar-benar kelam, jika manusia di dalamnya masih mau mengingat dan memaafkan. Itulah kisah dari Pulau Buru, pulau yang menyimpan rahasia kelam selain Nusa Kambangan. Kisah yang bukan sekadar tentang misteri, tapi tentang rasa sakit, penyesalan, dan keikhlasan untuk memaafkan. Kalau kisah ini membuatmu merenung, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini biar semakin banyak orang tahu bahwa di balik keindahan negeri ini, ada tempat-tempat yang mengajarkan kita arti kemanusiaan sesungguhnya. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.